Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita, masih berbicara tentang kekekalan surga dan kekekalan neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fil jannah, mereka kekal di dalam surga. Khalidina finnar, mereka kekal di dalam neraka. Di dalam surat Al-Imran ayat 116 dikemukakan oleh Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya anhum, tidaklah sekali-sekali dapat menolak dari mereka amwaluhum wala auladuhum, harta mereka dan juga tidak anak-anak mereka, minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, dan bermula mereka orang-orang kafir. Ashabun nar adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal. Ya, mereka di dalam neraka kekal. Ya. Baiklah, kita akan coba kaji penafsiran daripada Ali Imran ayat 116. Ali Imran ayat 116. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran, ya, mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, di dalam ayat ini, yaitu Ali Imran ayat 116, ada yang berpendapat ya, mengatakan mereka adalah Bani Quraidah dan Bani Nadir. Bani Quraidah dan Bani Nadir yang tidak beriman, mereka kafir. Tapi pada hakikatnya apapun bentuknya, ya, bahwa ini mengena kepada siapa saja mereka yang kafir. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir, entah itu dari suku mana, entah itu dari bangsa mana saja. Lan tughniya anhum, tidaklah sekali-kali tidak dapat menolak mereka, menolak daripada orang-orang kafir, yakni tidak akan dapat membela mereka. Apa tuh amwaluhum wa auladuhum minallah? Harta-harta orang-orang kafir, anak-anak orang-orang kafir, harta mereka dan anak-anak mereka sekali-kali tidak dapat menolak
azab Allah sedikit pun. Ya. Sekali-kali tidak dapat menolak mereka, yakni tidak akan dapat membela mereka, harta-harta mereka, dan juga anak-anak mereka tidak dapat menolak, tidak dapat membela daripada azab Allah sedikit. Allah mengkhususkan penyebutan anak-anak karena mereka adalah kerabat yang paling dicintai seseorang dan yang paling memungkinkan untuk membela mereka dari apa yang menimpa mereka. Anak-anak kan begitu. Kalau bapaknya, contoh nih, bapaknya dimusuhin orang, waduh, anak-anak tuh marah banget. Bapaknya dimusuhin orang, anak-anaknya tuh marah banget, ngebela bapaknya yang dimusuhin orang. Kalau perlu nyawanya menjadi taruhan. Bapaknya dihina orang, emaknya dihina orang, wah marah banget tuh anak-anak. Kan gitu. Marah banget karena nggak ridho, nggak rela bapak emaknya, orang tuanya dimusuhi dan dihina orang. Yang sudah menjadi naluri kalau orang tua sangat mencintai anak dan anak juga sangat mencintai orang tua. Bela tuh, si anak pasti ngebela orang tuanya. Dia nggak ngelihat mau salah kayak tuh orang tua, mau bener kayak tuh orang tua, tapi namanya anak tetap ngebelain orang tua. Makanya Mufasir mengemukakan di sini bahwa Allah mengkhususkan penyebutan anak-anak karena mereka adalah kerabat yang paling dicintai seseorang, kerabat yang paling dicintai seseorang dan yang paling memungkinkan untuk membela mereka dari apa yang menimpa mereka. Begitu juga harta benda. Begitu juga harta benda. Orang itu mencari mati-matian harta. Ya, mencari mati-matian harta. Harta itu dicari mati-matian. Malam jadi siang, siang jadi malam. Enggak peduli, yang penting dia nyari harta benda. Pala buat kaki, kaki buat pala, enggak peduli. Dia harus dapat harta benda. Sesuatu yang sangat dicari, sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat dicintai, harta benda. Dan banyak sekali orang-orang ini nggak peduli dalam mencari harta benda, yang halal diembat, yang haram diembat. Mau dia halal kek cara mendapatkannya, mau dia haram kek cara mendapatkannya, enggak peduli, yang penting dia mendapatkan harta benda. Jadi dua-dua ini disebutkan anak dan harta karena sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Akan tetapi di hadapan Allah, pembelaan harta benda, pembelaan anak itu tidak berguna. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak dapat menolak. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda mereka yang mereka sangat cintai, yang begitu banyak tuh harta benda, yang begitu berlimpah ruah, dan anak-anak mereka tidak akan dapat menolak daripada azab Allah sedikit pun. Gak bisa. Kenapa nggak bisa ditolak? Nggak bisa menolak dari azab Allah? Karena kekafiran orang tersebut.
Jadi yang jadi masalah adalah karena kafirnya. Karena kafirnya. Kan Allah sudah janji, sesungguhnya yang masuk surga itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman, berarti masuk neraka. Kalau seandainya harta benda dan anak-anak itu bisa membela orang-orang kafir yang tadinya mestinya masuk neraka, tapi karena harta benda dan anak-anak dia bisa masuk surga, itu kafir. Nah, berarti Allah tidak menepati janjinya. Dengan kata lain mah bahasa sekarang gampang disogok. Kan gitu ya, Kong. Gampang disogok. Tuh, kalau yang punya harta benda mestinya kan melakukan kesalahan tuh orang, mestinya dipenjara. Mestinya dipenjara, tapi karena hartanya banyak dia sogok tuh penegak hukum. Kalau Allah mah nggak bisa disogok. Dia sogok penegak hukum, akhirnya yang mestinya dipenjara kagak dipenjara. Saking punya duit yang begitu banyak, dikerahkan uangnya untuk membela si yang salah. HAM. Makan terus dah. Ya, lembaga institusi HAM dijejelin duit ngebelain si salah, ya kan. Lembaga perlindungan hak wanita dijejelin duit dibelain yang salah, kan gitu. Iya. KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, karena yang salah punya duit banyak dijejelin KPAI, dibelain yang salah. Sudahannya belum lagi institusi penegak hukum, karena dia duitnya banyak dijejelin tuh duit-duit kepada penegak hukum. Penegak hukum dijejelin duit, dibelain yang salah. Mestinya dihukum jadi tidak dihukum. Nah, kalau itu dunia, banyak nggak kejadian begitu? Banyak mestinya masuk penjara, tapi karena dibelain oleh hartanya, jadi tidak masuk penjara. Yang mestinya masuk penjara, tapi karena dibelain sama anaknya, jadi kagak masuk penjara. Kebetulan anaknya itu adalah penggede, salah satu penguasa. Nah, kalau hukum di dunia bisa terjadi begitu. Ini mah bukan menjadi rahasia lagi, ini adalah menjadi rahasia umum bahwa kejadian-kejadian seperti itu terjadi di dunia. Tapi kalau untuk ukuran atau urusan akhirat nggak bisa. Masa Allah disogok? Kayaan juga Allah daripada elo, kan gitu. Kayaan juga Allah daripada ente. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Kan milik Allah. Apa-apa segala yang di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi kan milik Allah. Bayangin coba, kaya banget Allah. Kaya banget lah, lu kaya-kayanya manusia paling-paling sekian ribu triliun lu punya. Lah, sekian ribu triliun dibandingkan bumi, kekayaan bumi nggak ada seujung kuku. Tapi Allah memiliki langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Makanya Allah nggak bisa disogok. Makanya saya tuh suka lucu. Ada suku tertentu, bangsa tertentu, kalau mati emas dimasukin ke kuburannya. Nggak dijual. Motor dimasukin, duit dimasukin. Buat apaan? Buat nyogok malaikat. Aduh. Jas dipakein Itu bangsa, itu suku tolol banget begitu.
Emang lu pikir Allah sama malaikat mau disogok? Lah kagak. Kagak. Jadi kembali kepada yaitu Ali Imran ayat 116. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak dapat menolak harta-harta mereka dan anak-anak mereka, tidak dapat menolak dari mereka azab dari Allah sedikit pun nggak bisa ditolak. Ya. Harta dan anak-anak tidak dapat menolak azab Allah sedikit pun yang akan menimpa kepada orang kafir. Wa ulaika ashabun nar, dan bermula mereka orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka, penduduk neraka. Orang-orang kafir adalah penduduk neraka. Nah, di penghujung ayat dikemukakan hum fiha khalidun, mereka itu di dalam neraka kekal. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Tuh. Jadi di surga kekal, di neraka kekal. Makanya kita selalu memohon kepada Allah kapan waktu saja, tiap waktu sudahannya tiap habis sholat. Ya Allah, lindungilah kami dan keturunan kami daripada siksa api neraka. Selamatkanlah kami dari azab neraka. Wadkhilna fi jannatikan naim, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan, ma'an nabiyyin wasiddiqin wassalihin, beserta para nabi, orang-orang yang sidik dan orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 77 dikemukakan oleh Allah, ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'as sabil. Nah, ayat ini bercerita tentang ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini adalah teguran dari Allah kepada ahlul kitab. Qul, katakanlah olehmu, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan, janganlah kalian melampaui batas fi dinikum, di dalam agama kalian. Ghairul haq, yang bukan hak, yang bukan benar, kebenaran. Janganlah kalian melampaui batas yang tidak ada dasar dari Allah, yang tidak ada dasar dari para nabi dan rasul. La taghlu fi dinikum ghairul haq, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian yang tidak hak. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum qad dhallu min qabl, yang sesungguhnya kaum tersebut telah sesat dahulu. Janganlah kalian mengikuti satu kaum yang dahulu yang sesungguhnya dia telah tersesat. Wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan begitu banyak manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat
dari jalan yang lurus. Itu insya Allah kita akan besok bahas, ya, yaitu Al-Maidah ayat 77 akan kita jadikan pembahasan untuk besok. Insya Allah diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani, dan istiqomah untuk selalu mengkaji Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Itulah salah satu fungsi Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Bagi manusia, akan tetapi sekali lagi yang hanya bisa mengambil Quran ini sebagai petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, udah dikasih.